Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. I hope that you have a good condition, right? Miss harap kalian dalam keadaan kondisi yang bagus, fit dan tetap semangat. Ya, Miss Dia itu kemarin membahas tentang passive voice ya. Nah, today hari ini Miss Dia mau mengulas kembali passive voice sebenarnya itu apa. Karena banyak sekali yang mengirimkan tugas yang belum benar ya. Oke, perhatikan. Passive voice ya. Passive voice itu sudah jelas-jelas pasif, berarti dia dilakukan. Dia dikenai pekerjaan bukan melakukan ya. Untuk patternnya itu to be plus verb 3 by dan objek. Ingat, kita bahas objek dulu. Ketika subjek itu menjadi objek, I itu pasti berubah menjadi me. You tetap you. They menjadi them. And then we menjadi us. He, ketika dia subjeknya he, objeknya dia akan berubah menjadi him. She, satu orang perempuan menjadi subjek, she, objeknya akan berubah menjadi her. It, dia akan tetap menjadi it. Let's check ya. Contoh. Daddy drinks a cup of coffee every day. Itu soal yang Miss Dia kasih kemarin. Kita lihat dulu subjeknya itu siapa. Daddy itu subjek posisinya. Drinks itu adalah predikat atau verbnya. And then a cup of coffee itu adalah objeknya, sedangkan everyday itu adalah keterangan. Keterangan itu bisa berarti keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara dan sebagainya. Itu mengikuti di belakang. Paham? Jadi keterangan apapun itu mengikuti di belakang. Jadi kalian harus tahu subjeknya mana, predikatnya mana, objeknya mana itu dulu. Yang belakang ikut tinggal mengikuti. Nah, ketika active sentence ya, ketika kalimat aktif itu posisinya adalah subjek, predikat, objek. Ketika menjadi pasif menjadi apa? Objek dulu, predikat, and then subjek. Tinggal dulu perubahan predikatnya. Ketika subjek menjadi objek kita sudah tahu, begitu pula objek menjadi subjek kita sudah tahu, sudah ada di rumus tersebut. Lah ketika kita harus tahu predikatnya. Predikat berarti verb, kata kerjanya. Nah, perubahan kata kerjanya itu kemarin Miss Dia sudah bahas 9 tenses ya, 9 tenses. Kemarin sudah Miss Dia kasih tahu. Nah, sesuai dengan predikatnya. Oke, and the next. Oke, kita lihat dulu. Lah, predikatnya itu objek. Kita lihat objek dulu. Objeknya adalah a cup of coffee. Dia berubah menjadi subjek. A cup of coffee itu bisa berubah menjadi it. Ya, it. Nah, terus kita lihat. Kita lihat dulu by. By objeknya apa dulu? Daddy berubah menjadi subjek, dia berubah menjadi him karena dia he berubah menjadi him. Nah, kita sudah tahu objek berubah menjadi subjek, sudah tahu subjek berubah menjadi objek, kita sudah tahu. Sedangkan yang belum tahu kita itu apa? Verbnya yaitu drinks. Itu ada kata s. Kita sudah tahu kalau s itu adalah simple present tense. Nah, untuk simple present tense to be-nya, jadi setiap tenses kita harus tahu to be-nya itu apa. Kalau simple present tense itu to be-nya adalah is, am, dan are. Kalau past tense to be-nya was dan were. Kita kembali ke kalimat tersebut. A cup of coffee itu termasuk it, berarti dia to be-nya adalah is. Ya, to be-nya adalah is, berarti kita sampingnya to be plus verb 3. Verb 3-nya dari drinks itu adalah drunk. Paham ya? Jadi a cup of coffee is drunk by him. Ya, itu berarti pergantiannya. Ya, sudah tahu, sudah Miss Dia jelaskan. Oke, kita kembali ke sini dulu. Aktif dan pasif ya.
Kalau aktif subjek, dia akan sampingnya predikat, sampingnya adalah objek. Maka contoh Agung membeli sepatu. Ya, objeknya apa? Sudah tahu, predikat to be plus verb 3, sedangkan ditambah by dan subjek, ya. Sus itu adalah objek menjadi subjek, sus menjadi are karena jumlah sepatunya lebih dari satu, berarti dia ketambahan are. To be-nya verb 3-nya dari by adalah bought. Setelah itu ketambahan by dengan oleh siapa? Dibeli oleh siapa itu? Dibeli oleh Agung, by him. Ya, sudah tahu perubahannya. Contoh, kita kembali ke contoh yang seperti kemarin. Simple-nya ada 9. Simple present tense, contohnya eats, ya. Simple present continuous tense is eating, present perfect has eaten, simple past ate, verb kedua, and then past continuous was eating, to be-nya past itu adalah was dan were, past perfect had eaten, simple future will eat, ada ketambahan will-nya, and then future continuous will be eating, future perfect will have eaten. Lah, itu adalah kalimat active. Kita kembali ke menjadi kalimat pasif. Apa itu? Kalau ada it berarti dia berubah. Kenapa itu ada it semua, Miss? Karena penggantinya cake. Cake itu roti. Roti asale objek menjadi subjek, dia berubah menjadi it karena dia benda. It is eaten. Is verb 3. Is eating menjadi is being eaten. Has eaten menjadi has been, itu kurang e ya. Has been, B-E-E-N, eaten. Ate menjadi was eaten karena dia past tense. Was eating menjadi was being eaten. Jadi kalau ada ing-ingnya, eating-eatingnya, berarti dia ketambahan being, ya. Setelah itu verb ke-3. Had eaten, kalau ada had-nya, dia ketambahan been. Setelah itu verb ke-3. Kalau ada kata will, berarti tinggal nambahi be plus verb 3. Kalau ada will be, verb sampingnya ing, berarti ketambahan will be-nya tetap being, ketambahan being-nya plus verb 3. And then will have eaten, ada will, ada have, ketambahan been plus verb 3. Bayinya oleh siapa? By subjeknya itu sendiri, yaitu Rina. Rina berarti menjadi her. Nah, berikut Miss Dia memberikan beberapa example, memberikan tugas ada 6. Ya, tolong dijawab, ditulis, dipilih apakah itu A, apakah itu B. Ya, ini adalah bisa memilih untuk menerangkan biar kalian paham passive voice itu seperti apa. Yang kemarin itu ada 6, tolong ditulis dan dikerjakan. Nah, kita next ke materi berikutnya. Materi berikutnya itu apa? Yaitu kalau kemarin kita sudah membahas tentang naratif teks. Ingat, naratif teks itu adalah past tense menggunakan kalimat penggunaan verb kedua atau masa lampau. Generic structure-nya masih ingatkah kalian? Orientations, complications, and then resolutions. Orientation pengenalan, complication itu adalah pemecahan ada masalahnya, resolution itu adalah pemecahan masalah. Okay, and the next is hari ini, today we will learn about report text. Ya, report text itu berarti apa? Adalah ciri-cirinya menggunakan present tense. Present tense itu sendiri, report text berarti a factual text that provides information about phenomenon in our life. Maksudnya gimana, Miss? Report text itu sendiri adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menjelaskan detail suatu objek. Detail dalam teks adalah detail yang ilmiah, meliputi penjabaran objek baik fisik maupun non fisik dari fakta-fakta ilmiah tentang objek tersebut. Nah,
Sekarang seringkali report text disamakan dengan descriptive text, namun sebenarnya berbeda. Berbedanya apa? Kalau report text termasuk dalam descriptive text yang memiliki fungsi menggambarkan sesuatu benda, baik makhluk hidup ataupun fenomena umum. Sedangkan descriptive text menjelaskan fenomena yang lebih khusus, misalkan kamu akan membahas tentang sepeda, maka descriptive text tersebut kamu menuju ke satu jenis sepeda tertentu, sepeda balap yang disertai dengan ciri khususnya beda ya. Kalau report text berarti berdasarkan ilmiah. Oke. Generic structure-nya itu yang pertama yaitu general classifications. Yang kedua yaitu descriptions. General classifications bagian ini berisi pernyataan umum yang menjelaskan keterangan objek dari report itu sendiri. Sedangkan descriptions itu pada intinya bagian ini menjabarkan klasifikasi yang disajikan secara ilmiah. Namun hal yang perlu diingat bahwa report text bukan merupakan teks berita, tetapi teks faktual ilmiah. Paham J? Bisa difahami, ditulis juga bisa. Oke. Lah, Miss Dia akan memberikan beberapa assignment tugas. Yang pertama itu ada beberapa paragraf yaitu tentang snakes ya. Itu tolong kalian tulis artinya dan klasifikasi generic structure-nya. Ya, setelah itu tolong jawab pertanyaan ini sesuai dengan paragrafnya. Ya, Miss Dia tunggu until 8 PM jam 8 malam. Ya, dikumpulkan ke WA Jabria Miss Dia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.